Selamat datang ke channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,45% ke angka 6.808. Selain video ini, kami juga mau upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersihnya melonjak 400% lebih, tapi hari ini malah terkena koreksi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen jumbo dan hari ini juga terkena koreksi. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ITMG. ITMG memang kemarin baru saya analisa dan hari ini turun hampir 4% ke harga 39.175. Bisa kita lihat di grafik, saat ini memang belum terkonfirmasi ITMG berhasil break resisten di harga 40.000. Walaupun 2 hari terakhir ini ITMG harganya sempat berada di atas 40.000 dan hari ini malah sempat naik mengetes resisten di sekitar harga 41.500. Tapi tetap saja pada saat penutupan kembali turun dan malah sempat turun mengetes support di 38.500. Jadi secara tren ITMG sebenarnya memang masih oke trennya walaupun hari ini bergerak turun. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa ITMG akan tebar dividen jumbo sebesar 6.416 per lembar saham. Jadi bisa kita baca sekilas. Sebelumnya sudah ada pembagian dividen sebesar 4.128 yang didistribusikan sebagai dividen term pada tanggal 22 November tahun 2022. Sisanya 6.416 akan dibagikan untuk pemegang saham pada tanggal 18 April dengan record date-nya itu di 12 April. Jadi untuk secara tren ITMG masih bisa di hold, dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan dividen, menurut saya saat ini ITMG juga masih bisa dipantau. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan penurunan 3% lebih hari ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ITMG masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 38.500 sampai garis EMA 50 di sekitar harga 37.650. Jadi teman-teman yang baru mau entry, saat ini wait and see dulu. Bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai harga 38.500 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham ini di harga atas maupun harga bawah, ITMG masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 150 dan saat ini di harga 37.500 tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Bayan yang bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke harga 20.750. Secara tren jika kita perhatikan saham Bayan secara tren untuk tren jangka menengah masih sangat bagus karena selalu kuat berada di atas garis EMA 50. Dan kenaikan hari ini membuat saham Bayan mencoba untuk break resisten di harga 20.000. Sebelumnya beberapa kali mengetes support EMA 50 berhasil rebound, tapi pada saat mengetes resisten 20.000 Bayan masih gagal break sehingga trennya masih sideways. Jadi support EMA 50 jika kita perhatikan saat ini di sekitar angka 18.825. Dan apabila kita pantau saham Bayan berhasil break resisten di 20.000 ini dalam 1 minggu ke depan, Bayan saya lihat berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di harga 22.000. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 24.000. Tapi secara tren saham Bayan saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga 2 hari terakhir terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat masih besar potensinya Bayan untuk break resisten ini dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa wait and see dulu, tunggu konfirmasi saham Bayan berhasil break harga 20.000. Apabila berhasil break, bisa coba entry di sekitar harga 20.000 dengan target di sekitar harga 22.000 apabila memang masih gagal break. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 50 ini tidak terlewati pun masih oke untuk tren jangka menengah. Selanjutnya saya coba analisa saham Gudang Garam yang hari ini juga naik 1% lebih ke harga 26.775. Bisa kita perhatikan di grafik, cara tren dalam 1 bulan terakhir ini memang Gudang Garam trennya mulai sideways karena masih kesulitan untuk naik di atas resisten di 27.000. Bisa kita perhatikan beberapa kali mengetes harga 27.000, saham Gudang Garam gagal break, tapi setiap kali turun mengetes garis EMA 50 150 Gudang Garam masih bisa bertahan. Jadi turun mengetes garis EMA berhasil rebound mendekati harga 27.000 gagal break, turun kembali bisa kita lihat pada tanggal 24 Maret kemarin menyentuh garis EMA 50 masih bisa rebound kembali.
Jadi hari ini sempat mengetes harga 27.000 tapi memang masih belum berhasil break resisten ini. Tapi secara tren gudang garam juga masih sangat layak untuk di hold. Apalagi garis EMA 50 mulai berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing terlihat malah melakukan distribusi 2 hari terakhir ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli saham gudang garam, menurut saya masih sangat layak untuk hold selama garis EMA 150 tidak terlewati atau minimal masih betah di atas harga 24.000. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya wait and see dulu karena ini belum terkonfirmasi break harga 27.000. Teman-teman bisa buy on breakout apabila 1 minggu ke depan berhasil break harga 27.000 dengan target take profit jangka pendek di harga 28.500 atau hold saja selama harga 27.000 tidak terlewati apabila teman-teman buy on breakout. Apabila kita pantau ternyata masih gagal break, menurut saya juga masih bisa wait and see. Kita bisa tunggu di sekitar harga 25.000 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar supportnya. Yang saat ini untuk garis EMA 50 di sekitar harga 24.350. Berikutnya saya coba analisa saham Arto yang hari ini naik 2% lebih ke harga 2.490. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik 2% lebih, secara tren Arto untuk tren jangka menengah masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk support bisa kita lihat di sekitar harga 2.100. Jadi 1 minggu terakhir ini Arto memang sideways setelah bertahan di atas support 2.100 tapi masih berusaha untuk break resisten di 2.500. Karena harga 2.500 sebelumnya merupakan support dari saham Arto. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk saham Arto jika kita lihat, kenaikan 2% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing 2 hari terakhir terlihat mulai masuk akumulasi saham Arto. Jadi untuk Arto menurut saya masih bisa masukkan ke watchlist untuk 1 minggu ke depan. Tapi untuk entry-nya lebih baik adalah tunggu atau berhasil break harga 2.500 baru ikutan entry. Apabila berhasil break, menurut saya masih bisa coba entry. Untuk target take profit bisa di harga 2.800 sampai garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman pantau berhasil break harga 2.500, bisa coba entry. Dan apabila ternyata terlihat masih gagal naik melewati kedua garis EMA 50 ini, pertimbangkan untuk take profit. Karena selama masih gagal break garis EMA 50, Arto trennya belum ada tanda-tanda reversal. Jadi apabila gagal break, hati-hati masih ada potensi kembali turun mengetes 2.500 atau kembali menembus 2.500 dan lanjut turun menuju 2.100. Jadi apabila kita entry pun sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jangan hold terlalu lama karena secara tren Arto saat ini belum aman trennya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.